Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan siang hari ini Kang Hakim sedang berada di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Kang Hakim akan mengunjungi salah satu rumah tokoh Sunda Empire, yaitu Lord Rangga ya, almarhum Lord Rangga. Beliau itu asli orang sini, lahir dan besar di sini. Tentunya kalian kan pasti penasaran seperti apa kondisi rumah almarhum Lord Rangga. Tonton terus, simak terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu menderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Dan untuk rumahnya sendiri ya teman-teman, ini berada di gang sempit ya bun ya, di gang kecil. Jadi di sana jalan besar ya, jalan desa, bisa masuk mobil. Kalau ke sini ya jalannya itu jalan kecil. Namun jangan salah loh, di seberang sana itu ya, ke kiri dan ke kanan rumahnya itu pada mewah-mewah, pada bagus-bagus ya. Ya maklum, pengusaha bawang semua. Dan untuk posisi rumah almarhum Lord Rangga, rumah masa kecilnya maksudnya ya, ini di sini nih. Nah itu kebetulan bapaknya ada lagi santai di depan rumahnya. Assalamualaikum. Salam. Bapak, kenalin, Hakim dari Majalengka. Ibu, kenalin, Hakim dari Majalengka. Ya kebetulan kan saya tuh konten kreator, dan tahu informasi katanya di sini tuh adalah rumah masa kecilnya almarhum Lord Rangga. Berarti bapak sama ibu teh orang tuanya almarhum atau gimana? Adiknya. Oh adek. Yang adeknya bapak atau ibu? Saya. Oh ibu. Ini sama ibu siapa bu? Mohon maaf. Ibu Ratnawati. Ibu Ratnawati. Berarti adik nomor berapa dari almarhum? Ya, anaknya 8, berarti saya yang ke-7. Yang ke-7. Kalau Lord Rangga? Yang ke-6. Yang ke-6. Berarti masih banyak kakak-kakak yang lain. Oh. Dan kalau ini untuk keluarganya sendiri, istri, anaknya di mana bu? Anaknya ada di kampungnya istrinya. Di daerah mana? Di daerah Negla, Negla itu masih Brebes. Kecamatan Brebes. Oh, kecamatannya Brebes pak? Iya, berarti tersana. Tersana. Iya, Oke. Ya lo ikutnya Losari. Kecamatan Losari. kalau Kecamatan Brebes. Losari. Berarti waktu dulu kan saya lihat tuh waktu pemakaman dibawa ke rumah ini kan? Iya, betul. Karena ini rumah apa pak? Rumah sejarah ya? Rumah sejarah Dari orang tua. Teraga, ya. Dan jadi sekarang warisannya jadi milik ibu. Iya. Udah dibagi waris kayak gitu. Berarti Lord Rangga dari kecil sampai usia berapa tahun tinggal di sini bu? Ya sampai tua, sampai dari tua, kemarin. sampai 60. Ya bolak-balik lah. Maksudnya gimana bolak-balik? Bolak-balik, dia kan senangnya merantau. Kadang-kadang di istrinya. Pulangnya sini. Terus bawa teman-teman dia bawa ke sini. Oh jadi kalau misalkan ada rekan-rekannya atau Ke sini. Oh ke sini. Iya. Ramai berarti ya? Iya, rame. Iya. Gimana rumah-rumah gini kan cuma rame. Oh gitu. Iya. Jadi waktu Nggak mau sama kakaknya lagi, nggak ini Pokoknya aja. rumahnya kayak istana. gimana bu? Ya kakaknya ada yang rumahnya kayak istana, Nggak tapi mau. nyampe ya sini tetap. Oh ada Yang rumah bagus kakaknya, tapi di daerah kakaknya mana? sini tuh. Nggak. Yang ada tamannya, ada apa? Oh Makan seorang nggak pengusaha. Yang usaha. Cuman nggak mau. Oh, jadi Lord Rangganya betah di sini. Iya, sini. Ya Sama karena ini rumah mah ya. mungkin rumah sejarah ya, Iya. rumah Rumahnya orang tua. masih, ya. Nggak mau ngajak-ngajak teman ke rumah kakaknya, enggak. Yang penting rumah Yang tinggalan. Karena ini rumah bersejarah Iya, bagi bersejarah. beliau. Betul. Lahir dan besar di sini. Betul. Walaupun rumahnya juga mungkin rumah Lord Rangga mewah juga Bu di yang di Ya Neglasari. belum mau mas, ini kan baru merintis. Jadi rumah istrinya ya sama ininya masih mendingan ini. Jadi belum, baru merintis, terus meninggal. Oh. Belum kenyang banget. Jadi rumahnya belum selesai dibangun atau belum ngebangun Belum rumah? dibangun, baru puluh taruh di mana, terus kayaknya Ada berapa serangan. ada serangan meninggal kayak gini, kayaknya nggak jadi bangun. Itu tuh pas wafatnya serangan jantung emangnya atau enggak? Dia punya penyakit itu waktu 2016 yang muntah darah. Orang saya ngurusin terus ya. Muntah darah 1 ember kecil itu yang buat selamatan itulah, yang sabun, yang sabun sekilo apa-apa itu ya, sampai penuh nggak meninggal.
tahun 2016. Sempat muntah darah sampai itu yang ember buat sabun 1 kilo orang saya yang ngurusin sih. Sampai perjalanan di rumah sakit yang muntah pure, muntah darah, nggak meninggal. Itu penyakit apa sih Bu? Penyakitnya kata dokter? Kayaknya sih ya paru-paru lah, TBC apa kong sempet itu sih, sempet yang berapa bulan periksa. Ininya hilang apa rutin sampai 6 bulan itu. Setelah itu punya istri ini dia nggak tahu punya penyakit itu. Kalau saya kan rumah sakit penting ya, mau nggak mau kalau saya rumah sakit habis berapa ya rumah sakit, nggak pakai BPJS ya. Alhamdulillah setelah ini saya ada di Jakarta, terus di istrinya muntah sedikit terusan jam 4 muntah. Itu kayaknya udah meninggal baru bawa rumah sakit. Di Jakarta emang? Enggak di sini. Sayanya yang di Jakarta. Ibu gimana di Jakarta kerja? Enggak, lagi nengokin orang tua sakit juga. Nah, mas senengnya ngurusin orang sakit sih, alhamdulillah biar panjang umur gitu. Amin ya Bu ya. Berarti wafatnya itu di rumah itu yang di Negla iya, itu. Di Negla. Cuman jadi, dibawa ke sini. Cuma darah berapaan terusan kayaknya udah meninggal dari rumah baru dibawa rumah sakit. Gitu. Dari rumah sakit langsung bawa sini. Di rumah sakit langsung dibawa ke sini. Itu inisiatif siapa? Inisiatif saya rebutan mayat waktu itu. Kan Saya masih di Jakarta. Saya masih di Jakarta. Terusan saya ngomong sama keluarga saya. Lah orang suami saya ya harus di sini enggak. Saya pengennya di rumah saya di Desa Grinting. Soalnya apa? Pemakaman kalau orang Grinting itu diurus. Baik Jumat Kliwon atau apa tetap disekarin. Kalau di sana tetap hilang, saya nggak mau rebutan waktu itu. Terbengkalai. Pokoknya rebutan lah. Pas itu rebutan, alhamdulillah saya dapat mayit itu. Padahal saya belum nyampe ke rumah. Terus saya telepon sama kakak saya, Kang itu mayit diurusin di rumah aja walaupun saya belum di rumah. Lah itu ini is pokoknya masalah biaya udah pokoknya ntar ada aja. Alhamdulillah sampai penguburan walaupun ya katanya gimana saya nggak pegang gitu, alhamdulillah lancar. Ada rezekinya Bu ya. Berarti dimakamkan di TPU sini ya? Iya. Di TPU apa Pak? Jalan ini. TPU Grinting. TPU Grinting. Dari sini jauh nggak Pak? Ya paling 500 meter. 500 meter. Dan dikebumikan mungkin di samping orang tuanya? Atau beda? Enggak, di orang tuanya mah di tanah sendiri, kalau itu tanah umum. Tapi setiap hari Jumat sama Ibu selalu nyekar. Jumat Kliwon, kalau Jumat Kliwon di sini pada nyekar kayak lebaran Mas. Rame-rame. Tiap Jumat Kliwon, jadi saya pengennya nguburnya di sini aja gitu. Itu rebutan waktu itu mayitnya, rebutan sama kalau keluarga di istrinya sana. kan terbengkalai, nggak diurusin. Jadi saya alhamdulillah dapat. Ya alhamdulillah sampai 7 hari orang yang tali ada 300 orang lah. Di sini? Iya. Ini kan Ini kan tadinya nggak ada itunya. Oh, sampai pakai ini sampai luaran sini. Iya. Oh, jadi kalau tahlilan tuh pakai ini, pakai apa? Kayak orang Tenda. hajatan, Iya, Mas. hajatan. jadi saking banyaknya orang yang datang Iya. Terus ikut musim mendoakan. hujan sih. Waktu itu musim hujan, kan banjir di sana. Yang di sini saya nyewa kursi Yang tadi alhamdulillah nyampe 300 lebih lah. Berarti kalau nggak salah itu udah 2 tahun ke belakang ya? Udah. Kemarin itu ngekol yang 2 tahun. 2 tahun. Desember tanggal Iya. 7. Soalnya 2 tahun ke belakang Ya, ya. alhamdulillah saya yang ngurusin. Tapi hubungan sama anak istri Mas Rangga atau Lot Rangga baik Anaknya kan? banyak kalau Mas Rangga. Oh banyak. Banyak. Kalau Apa ya? ini istri yang Istri itu. kemarin jadi artis nikahan, punya anak 1 umur 7 bulan. Memangnya Lot Rangga punya istri berapa Bu? Nggak punya istri berapa tapi cerai. Yang pertama punya anak 4, yang pertama lagi punya anak 2. Jadi 3 kali nikah. Iya. 3 kali sama yang terakhir itu daerah Negla. Iya, Negla. Kalau istri yang pertama masih ada? Yang pertama orang Bekasi. Orang Bekasi. Yang kedua orang mana? Orang sini. Orang sini. Ada. Orang Surabaya tapi udah bikin rumah di sini. Ada. Oh rumahnya ada, rumah istrinya. Iya. Berarti udah nikah lagi tuh belum? Iya, anaknya udah pada kuliah, udah pada lulus. Berarti mantan istri Lot Rangga udah nikah lagi yang orang sini? Udah. Oh udah punya suami lagi. Nah, kalau misalkan belum punya istri, tadinya saya mau berkunjung ke sana, tapi kan nggak enak ya kalau misalkan udah nikah lagi Mas. Di Korea istri suaminya di Korea. Oh di Korea. Oh suaminya di Korea, berarti nggak ada di sini. Enggak. Oh iya. Anaknya
udah pada gede, cantik-cantik, gagah-gagah. Anak Lot Rangga. Tinggal di mana? Tinggal di Karangsari, beli rumah di sana. Tapi suka silaturahim sama Mbah ke sini. Ya anak-anaknya sini. Anaknya itu punya Bekasi sering sini. gimana Pak? Kalau orang Bekasi sini, anak-anaknya ke sini. Bekasi Kemarin ya lebaran ke datang sini sini. semua. Nukar semua dari sana ke sini. Maksudnya sering silaturahmi ke sini Iya, semua. ke sini. Anaknya itu punya berapa Mbah? Semua berarti 7 apa 8. 8. Laki-lakinya berapa, istrinya yang Iya perempuannya? keder. Biar keder tuh bingung ya ya. Iya, Ayah istri 3, Mm-mm. laki-laki 5 2, kayaknya. 3, 4, 5, Yang di 6. Bogor ada si Bagas. Itu. Banyak Sembilan itu ya. dah. Usia Delapan. itu tuh beliau tuh wafat tuh pada usia berapa tahun? 5 berapa ya? 5 namanya. 56 tahun. Pas 57. wafatnya itu, dan mempunyai riwayat penyakit apa tadi teh? TBC kayak itu, Iya, paru-paru, jantung ya. Iya, mau Paru-paru langsung yang jelas mah udah paru-paru. keluar sih. Itu penyakit itu dari 2016, tapi kan udah sembuh total bersih. Yang rutin 6 bulan itu sih, soalnya saya ngurusin dari rumah sakit apa saya semuanya. Hafal persis ya Bu ya. Berarti apa? Tapi setelah kemarin meninggal saya nggak ada. Dia hari Senin masih telepon-teleponan, hari Senin waktu di Jakarta, tapi dia nunjukin, Dok, nyong batuk lagi, ininya di gelas aqua, tunjukin, Mas, itu mah harus bawa rumah sakit toh Mas. Ya ini kayak mau ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, dia kan langganannya di rumah sakit paru di Cirebon, Sumber. yang di Sumber itu, yang cuma 3 hari habis 50 juta saya ngalamin zaman dulu yang obatnya segini 12 juta ya pernah saya ngurusin tahun 2016. Setelah saya megang 50 juta habis, saya bingung, ini kalau duit ini habis gimana, saya minta pulang padahal dia belum sembuh, tapi saya paksa. Terus nyampe sini nginep sehari, malamnya bawa rumah sakit ke Bakti Asih. Ibu boleh lihat ke dalam rumah rumah masa kecilnya Lot Rangga atau kamar tidurnya sama Ibu yuk. Ya, Oke. Ada nggak peninggalan dari Lot Rangga atau kenang-kenangan sebelum beliau? penanganannya Lepas pada semua ya. bubar. Yang duit sekarung Diambilin. ribu-ribuan udah nggak ada. Maksudnya gimana duit sekarung Dia gimana? kan ngumpul-ngumpulin, senengnya Duit itu logam. duit logam yang ribuan itu sih, sama yang 500-an satu karung 25 kilo udah bilang nggak ada. Udah nggak ada gimana? Maksudnya Ya, dipakai? dipecah-pecah. Ada berapa puluh juta Bu dalam satu karung? Namanya duit. Kayaknya 65 apa berapa? 65 juta. Wow. Nah ini teman-teman, ini adalah foto Pas ada almarhum fotonya. Lot Rangga ya. Nah ini orangnya udah pada tahu kan, petinggi Sunda Empire. Kalau foto orang tuanya ada nggak Bu? Ada. Foto orang tua Lot Rangga ya. Ibu, saya boleh masuk sini? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamar siapa Bu? Kamar Lot Rangga. Oh ini kamar Lot Rangga. Oh. Ini orang tuanya. Nah ini teman-teman foto orang Haji tuanya Siem. Haji Siem. Siong. Siong. Oh Siong, Mak Tapi Siong. aslinya Siem. Siem, Haji Siem, Hajah Siem ya. Kalau bapaknya siapa? Bapaknya Murwat Hadi. Murwat Hadi. Oke, teman-teman, ini udah kayak gini nih suasana kamar masa kecilnya Lot Rangga. Tapi ini udah dirubah ya Bu ya? Udah beberapa kali perbaikan. Namun semasa hidup beliau itu seringnya berkunjung tuh ke sini. Iya. Kalau berkunjung ke sini sama tidurnya juga di sini. Iya, saya pengennya di sini katanya ngempuk. Maksudnya gimana empuk gimana? Ya maksudnya ada kasurnya. Dan ini kamar tidur lagi Bu ya. Wah itu banyak Udah jadi gudang, nggak ada lemari. yang nempatin sih. Oh gitu. Oke Bu, boleh duduk lagi sambil ngobrol di sini ya Bu ya. Nah tentang Sunda Empire, kan Lot Rangga itu salah satu tokoh Sunda Empire. Emangnya gimana tuh Bu cerita Sunda Empire? Ada yang sedikit tahu nggak Ibu? Kalau saya Sunda Empire itu saya nggak tahu, soalnya waktu itu Mas Rangga merantau ujuk-ujuk. Namanya kan ujuk-ujuk, ya. Taunya seperti itu. Jadi pendiri atau apa sih namanya? Ya nggak tahu lah pokoknya keluarga kayak gitu dia ya. ngilang, misalnya ngilang di mana apa di mana, taunya ada kayak gitu. Orang waktu penangkapan itu kayak nggak tahu, ujuk-ujuk ada orang kesini, saya kaget. Masalah Sunda Empire itu saya berarti nggak tahu, soalnya
Mas Rangga itu nggak ngasih tahu. Dikira tuh ada silsilah keturunan dari Raja Sunda atau Kesultanan Sunda kayak gitu. Pokoknya saya nggak tahu aja. Kurang hafal berarti ya. Kurang hafal, taunya ada pendiri kayak gitu. Waktu itu kan ya jadi bumerang lah yang namanya Sunda Empire itu. Setelah itu kan keluar baru yang dapat artis kayak gini. Jadi kayaknya masalah artis-artis itu belum makan banyak. Jadi ya masih sengsara lah. Jadi kalau misalkan masalah Sunda Empire mah ibu mah tidak hafal, Ya, nggak tahu sama sekali berarti ya bu ya. Oke, dikira saya mah ada riwayat masih ada keturunan dari raja-raja Sunda gitu pak. Iya, betul. Atau misalkan keluarga gitu ya dari sini dari ibu atau bapak masih ada silsilah keturunan dari Raja Sunda atau gimana, ternyata tidak tahu sama sekali. Tapi saya kalau ilmu yang namanya Mas Rangga itu saya juga heran mas. Herannya gimana? Herannya gini, setelah jadi artis saya kan pernah ngikut 1 bulan. Dia dapat kontrak, dikasih rumah, ya rumah mewah lah. Terus dia dipanggil nggak belajar kayak saya. Kalau ada konten di mana kan panggilan loh mas, ya. Pengennya judulnya ini, taunya bisa, taunya tuh saya salutnya di situ. Jadi langsung memahami. Ya, langsung bisa. Kalau orang kan harus belajar dulu. Kalau dia enggak. Saya itu di situ, saya mengikuti 1 bulan waktu itu. Hebatnya Ini. Kalau sekolahnya sendiri lulusan apa? Lulusan pertanian. Sarjana? Kalau dia waktu di Habibie apa sih ya, waktu dilantik di Habibie saya ngalamin sih. Habibie di mana maksudnya? Waktu pelantikan itu yang pakar-pakar itu sih namanya apa? Pernah di gedung Bintang 5 bareng sama Habibie. Presiden Habibie. Itu bareng dilantik lah sama orang-orang itu. Iya Habibie. Iya Habibie Presiden, itu. Pak. Iya Presidennya Habibie, Presiden dulu. Habibie. Presiden Waktu yang 2000 ketiga. berapa ya? Berarti Habibie masih apa? Masih menteri apa? Kayaknya menteri. Masih menteri. Kalau berarti Pak Baharudin Yusuf Habibie masih sebagai menteri berarti tahun 80-an, 8. Iya 80-an Ya, kalau nggak sono. Soalnya dia Lahirnya Ipul Betul. waktu itu. dilantik jadi apa beliau itu? Dia sebagai pakar apalah yang sing pakar terus dihargai, namanya apa sih? Saya ngikut soalnya waktu itu di Bintang 5. Pak Habibie-nya ada. Ada. Berarti dapat gelar kehormatan lah kayak Iya. gitu. Itu saya salutnya di situ. Jadi barengan dilantiknya sama Iya, Presiden malah Yusuf orang Habibie. sini yang sebagai kepala desa di bawah sana. Jadi kan untuk pembuktian gitu loh. Mengenalkan supaya tahu, supaya enggak apa istilahnya tema jadi fitnah ya bu ya. Iya. Karena kebanyakan orang-orang tuh nggak percaya, Iya, biar ada percaya. orang percaya, malah semenjak dia jadi apa Sunda Empire kan banyak yang hujat. Nyemooh lah, Nyemooh gitu. kan. Banyak netizen Itu yang di Facebook di komentar-komentar negatif. apa ya, seorang dewan katanya gini, pengennya gelarnya ini. Terus saya ngikut jawab, hei kamu sebagai dewan jangan seperti itu. Kalau nggak percaya tanya aja itu Pak Guru Saket sebagai guru itu pernah ngikut di sana sama Bu Lurah. Kalau nggak percaya tanya aja di situ, dia saksinya pernah ngujat wong di Biasanya Facebook mas itu. Waktu itu dihujat orang habis-habisannya. habis-habisan. Tapi kalau sekarang mah omongan-omongannya banyak yang jadi kenyataan ya. Kayak kenyataan. Soalnya saya pernah lihat PT juga omongan Lot Rangga yang jadi kenyataan. Kenyataan semua. Saya keheran banget itu. Itu berarti yang sering diajak main ke sini teman-teman atau rekan-rekan kerjanya Mas Rangga atau Lot Rangga itu tokoh-tokoh Sunda Empire juga bu? Kadang-kadang ya terus rekan bisnis, rekan dia mah apa aja sih. Wah, kalau lagi kayak gini bu, lagi ngumpul sama teman-temannya, sama ibu juga ya, sama adeknya, itu suka ngomongin masalah Sunda Empire nggak Enggak, ngebahasnya? kalau Sunda Empire di keluarga nggak tahu, soalnya dia begitu ke sana terus ujuk-ujuk bawa gelar kayak gitu. Itu jenengan buka aja YouTube yang nyanyinya ujuk-ujuk, kan ada nyanyian dia yang nyanyi. Berarti sebelum mendirikan atau menjadi tokoh Sunda Empire, Mas Rangga itu ngerantau kemana bu? Merantau kemana aja? Nggak pulang-pulang? Ya sering pulang. Pernah waktu itu jadi apa ya yang di Pati itu,
ya ujuk-ujuk jadi kepala gitu, orangnya kayak gitu sih, senengnya. Misterius berarti ya. Kalau gitu mah ya. Berarti Lot Rangga itu salah satu orang misterius juga Pak ya. Jadi keluarga tidak banyak tahu tentang beliau. Kalau nama aslinya itu apa sih Bu? Edi Raharjo. Edi Raharjo. Edi Raharjo Kok jadi Rangga, gimana Jadi ceritanya? Lot Rangga itu kemarin jadi Sunda Empire. Oh, Sunda Empire. Kalau nama aslinya itu Edi. Nama dari kecil itu Edi Raharjo. Edi Raharjo. Bin Murwadadi Wijaya. Punya istri 3, yang istri 3 maaf. Tiga, Ini 4. pernah nikah 3 kali. Nikahnya 3 kali. 3 kali nikahnya Ya, tuh. 4 kali lah. Oh, 4 kali nikahnya? Di Bogor ada sih nggak ke Bogor, situ. Bekasi, sini 2. Wow. Luar biasa ya. Penakluk wanita juga ternyata Pak ya. Ya, dia kan mengutamakan, kalau misalnya konten kan mengutamakan seorang wanita itu harus jadi raja, harus jadi ratu. Luar biasa ya. Ini saya baru tahu loh. Dikira teh istrinya Lot Rangga Saya hanya yang satu. sering ikut-ikut kan saya di mana saya sering ikut. Waktu kemarin sebulan saya bawa sini dipanggil ini ke saya ngikut. Pas Lot Rangga meninggal atau Mas Edi ya, Edi Raharjo tadi ya. Istri-istrinya semua pada kesini Bu? Ke sini sih. Semuanya, 4-4-nya. Tajiah kesini semua. Ya, yang di Bogor mah nggak dengar. Oh nggak ada kesini. Tapi kalau sekarang kayak kemarin Idul Fitri atau ada yang datang ke sini nggak? Atau Ya, ziarah ke makam? anak-anaknya lah paling. Oh kalau mantan istrinya jarang. Oke. Udah pada Itu yang istri yang sekarang kemarin sama Nyekar sih. Saudara didatengin semua, yang istri yang terakhir ini. Yang terakhir masih muda berarti. Istrinya masih muda. Umur 23. 23 tahun. Istri yang sekarang itu? Ya waktu dikawin 23. Luar biasa. Muda banget ya. Berarti terpaut usianya sama Lot Rangga itu berapa puluh tahun? Hebat ya ternyata. Ya Pak ya, saya kaget juga nih. Ilmu asihannya bagus juga ya. Ini kayaknya masih nanti kalau nyampe coba. Gimana? Kalau ke sana ya masih kecil. Oh iya. Dari sini ke rumah istrinya berapa jam Bu? Kayak 1 jam ya Pak? 1 jam. Berarti daerah Losari yang dekat Cirebon. Ya Losari, enggak Tanjung Kidul Losari. Belum sampai Losari. Kesana lah, lewat Kersana gitu. Lewat Kersana. Kersana itu daerah Ciledug berarti kan? Enggak Tanjung. Tanjung. Lampu-lampu merah Tanjung, ke kiri terus. Jadi lampu merah Kersana belok kanan. Belok kanan. Terus lurus. Kidul. Oke, siap. Makasih Pak ya atas informasinya. Nah, emang teman-teman kalau lihat dari fotonya aja tuh, karismanya itu auranya tuh dapat banget. Kayak Bung Karno ya. Lot Rangga itu jadi pantas kalau misalkan bisa menaklukkan hati wanita ya. Karena itu karismanya tuh luar biasa dilihat dari sini. Ya Bu ya. Itu kena penyakit itu habis musrah di Banten Mas. Gimana? Itu waktu kena sakit habis musrah. Musrah itu apa? di Banten. Musyawarah daerah. Sunda Empire. Empire. Jadi terkena penyakit itu, tapi kita husnuzon aja ya. Husnul khotimah lah, nggak mau apa-apa. Ya, kita Pokoknya doakan yang juga. penting Allah yang tahu aja. Ya betul. Kita doakan semoga almarhum ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mah banyak amalnya sih. Waktu itu habis bikin kotak itu yang buat jualan. Alhamdulillah Yang ya. Bu, ya. alpa itu ada berapa puluh itu yang pakai besi bajaringan itu. Oke. Jadi alhamdulillah ya. Cepat kalau hubungan kayak gitu. Siap. Ibu, makasih ya Bu ya atas waktunya, udah diperkenankan saya silaturahim ke rumahnya Ibu, dan sekarang rencana mau ke makam, nanti saya aja lah nyari sendiri. Oke. Ibu ini ada sedikit ini buat Iya, Ibu. anak kayak gini gede ya. Tahu makannya tahu. Kalau Ya, ada kalau pernah nyong keding yuk. tinggal Nggak nanya bisa aja Pak, ngomong sih. gampang. Siapa Pak? Makasih Pak ya. Saya Ya, pamit betul. pulang. Ya. Terima kasih atas Ya waktunya. enak kan diantar. Enggak, makasih Pak. Pakai apa sih motor? Pakai mobil. Mobil. Oke. Mendingan diantar Ini lurus. aja yuk. Ini lurus saja. Oh, lurus dekat. Ini. Oke, siap. Main. Itu ada itunya Kak, ada namanya Kak. Itu kan udah kemarin saya bikin itu apa? Patokan yang ukir itu sih. Oh iya, kalau itu mah kan gampang ya Bu ya, sambil Apa nyari-nyari. ngikut sana? Kecil Kak, kuburannya kecil. Kalau sana kan besar. Ini kan dekat jalan raya. Penting kan kuburannya banyak makanya. Oh, siap. Siap Bu, mau Oh, jalur closing. ini lurus. Oke, berarti tinggal lurus aja ke sana ya Pak ya? Kena kayu. Ya, Di antar sana Oke, jadi teman-teman. ngobrol loh. Mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini, kunjungan saya ke rumah masa kecilnya Mas Rangga atau Lot Rangga, pendiri atau tokoh Sunda Empire. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.